Namo Amitabha, selamat datang di podcast Mahasiswa MP. Di video kali ini kita akan menyelami salah satu mantra sakral di dalam ajaran Buddha, yaitu Tapecho dan Sinching. Nah teman-teman, siapa yang di hidupnya sering merasa terbebani atau ingin memperoleh kedamaian dan kebahagiaan di hidup ini? Nah mantra ini diyakini mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk menuju ketenangan dan kebahagiaan. Di video kali ini kita akan mengupas secara tuntas mengenai makna, manfaat, dan bagaimana cara melafalkan mantra ini. Nah, untuk itu, mari kita simak videonya. Nah, di depan saya sudah ada sosok yang sangat luar biasa, yaitu Stai Andanawira Mahastawira. Stai ni hao. Hao. Nah, Stai ini sudah menjadi sosok yang sangat luar biasa dan menjadi panutan bagi banyak umat Buddha sendiri. Stai sudah mengabdikan hidupnya untuk menjalani pelatihan sebagai seorang biksu. Nah, Stai ini bernaung di Wihara Lalita Vistara Cilincing, yang dimana sudah menjadi pusat pembelajaran dan praktik Dhamma. Nah, di sini Stai kita langsung aja mulai ke pembahasan pertama ya Stai, mengenai Stai mungkin bisa jelaskan secara sederhana mengenai makna atau apa itu mantra Tapecho dan Sinching. Saya menjelaskan kalau mantra itu untuk mensucikan ucapan, kalau sutra itu untuk mensucikan pikiran. Jadi mantra sama sutra itu berbeda. Kalau mantra itu nggak bisa diterjemahkan, kalau sutra itu bisa diterjemahkan. Jadi di dalam Mahayana itu ada dua kekuatan yang paling hebat di dalam kehidupan ini. Kesatu namanya Welas Asi atau Tape. Maka di situ ada mantra Tapecho atau Mahakaruna Dharani. Yang kedua itu adalah sutra atau Prasnya Paramita Hardaya Sutra. Prasnya Paramita Hardaya Sutra itu untuk mensucikan pikiran dan dapat menyeberangkan kita dari pantai samsara menuju pantai bahagia. Dua kekuatan bodhisattva untuk mencapai kebudahan adalah Welas Asi dan wisdom. Jadi Mahakaruna Dharani itu adalah Welas Asi atau rezeki. Kalau Prasnya Paramita itu berarti wisdom untuk mensucikan pikiran. Kalau dua itu dapat dieliminir setiap hari, itu kekuatan dharmanya namanya, itu luar biasa. Karena dharma itu adalah harus melaksanakan itu dan praktek, baru ada hasil. Jadi biasa kalau umat Buddha itu pagi baca Tapecho Sinching. Namanya Tapecho itu Mahakaruna Dharani untuk rezeki. Kemudian Sinching itu sutra. Dia melambangkan wisdom untuk kebijaksanaan. Jadi kalau ada rezeki dan kebijaksanaan, kita mau menyeberang ke pantai bahagia itu lancar. Ya, kalau nggak bisa nyebrang itu berarti gagal. Gagal berarti harus diperhatikan. Melafalkan sutra atau mantra itu harus dengan fokus gitu. Kalau pikirannya terpencar itu nggak dapat tujuannya. Jadi mesti fokus, satu hati, dan yang paling penting tulus itu. Jadi kalau Tapecho untuk rezeki, kalau Prasnya Paramita Hardaya Sutra itu untuk wisdom, untuk penerangan batin, ya. Jadi jalan bodhisattva itu harus ditempuh dengan Welas Asi dan wisdom. Kalau ada Welas Asi, nggak ada wisdom, ya, itu juga nggak sempurna. Jadi harus ada dua sayap baru bisa terbang. Kalau cuma satu sayap nggak bisa terbang. Jadi Mahakaruna Dharani itu sayap kiri namanya rezeki. Prasnya Paramita Hardaya Sutra atau Sinching itu berarti sayap sebelah kanan.
Jadi kalau ada dua sayap itu bisa terbang. Itu namanya jalan bodhisattva untuk mencapai penerangan sempurna kebudahan. Jadi harus dimengerti dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Gitu. Itu penjelasan secara singkat, secara sederhana mengenai mantra Tapecho dan Sincing. Nah, Setai, apa sih manfaat yang kita dapatkan dengan melafalkan mantra Tapecho Sincing itu sendiri? Yang paling penting itu sebenarnya untuk ketenangan batin. Kalau batinnya tenang, hidupnya pasti happy. Kalau batinnya gejolak, kacau, itu hidupnya pasti menderita. Justru Buddha Dharma itu mengajarkan kita meninggalkan penderitaan untuk mencapai kebahagiaan lahir batin. Ada orang yang lahirnya bahagia tapi batinnya nggak bahagia. Ada orang yang batinnya bahagia tapi badannya masalah. Jadi harus, yang paling penting sebenarnya kita hidup itu badannya sehat, kemudian batinnya damai. Kalau itu dua berarti udah deket nirwana. Nirwana itu artinya hancurnya penderitaan, musnahnya penderitaan, dan menyeberang ke pantai bahagia dari alam sengsara. Itu nirwana. Maka tujuan kita hidup dan bertemu dengan Buddha itu adalah untuk mencapai nirwana. Apa itu nirwana? Badannya sehat, batinnya damai gitu. Nah, itu manfaat dari kita melafalkan mantra Tapecho Sincing itu sendiri. Nah, Setai, apakah dengan kita hanya melafalkan atau kita praktik gitu, manfaatnya yang kita peroleh berbeda gitu? Menghafalkan itu ya teori, ya. Tapi yang paling penting sebenarnya praktek kita kehidupan sehari-hari. Yang itu kalau Mahakaruna Dharani itu prakteknya menanam rezeki. Menanam rezeki apa itu? Ada bahannya. Rezeki itu ada bahannya. Kemudian harus diolah. Bahannya harus diolah, baru bisa ada hasilnya. Itu namanya rezeki. Kalau ada bahannya nggak ada kondisinya, itu nggak jadi rezeki. Ada kondisinya nggak ada bahannya juga nggak jadi rezeki. Harus ada bahannya dan ada kondisinya. Bahannya apa? Kalau rezeki bahannya itu amal. Dana atau bakti kepada orang tua, itu bahannya. Tapi itu nggak bisa jadi rezeki. Rezeki itu harus ditolong sama kondisinya. Apa itu? Belajar, bekerja, kemudian sabar, rajin, ya. Itu seperti pupuk air, ya, sawah, ya, yang subur, baru padinya tumbuh. Padinya tumbuh itu berhasil, itu namanya rezeki gitu. Itu namanya Tapecho atau Mahakaruna Dharani. Kalau Sincing itu belajar dengan tekun, ya, menuntut ilmu, kemudian mencapai apa yang kita inginkan, mengetahui apa yang kita nggak ketahui. Jadi wisdom, jadi kebijaksanaan. Jadi itu prasnya Paramita Hadaya Sutra itu adalah satu sutra yang luar biasa. Buddha mengajarkan itu selama 22 tahun. Karena Buddha itu mengajar selama 49 tahun. Kalau dalam Mahayana, kalau dari Theravada, sejarahnya itu dia 45 tahun dia ngajar memutar roda Dharma. Kalau di Mahayana 49 tahun. Pertama yang dia uraikan itu tentang skripsi. Skripsi di bawah pohon Bodhi itu dia menguraikan skripsi seluruh ajaran dari awal sampai pertengahan sampai akhir. Itu skripsi itu selama 21 hari dia ngajar di bawah pohon Bodhi. Udah begitu, orang biasa yang belum pendidikan nggak ngerti. Jadi dia para dewa, Brahma Sampati sama Sakra Dewa Indra itu memohon bernamaskara kepada Buddha untuk memutar roda Dharma. Di mana? Di Banaras. Di Banaras dia mengajarkan tentang agama atau nikaya,
tentang duka atau penderitaan, tentang sebabnya penderitaan, tentang kebahagiaan nirwana dan sebabnya. Itu yang diajarkan orang Sang Buddha di Taman Rusa Isipatana. Itu selama 12 tahun. Udah kemudian setelah dia mengajar, berarti penjajah kekotoran batin itu hilang. Kemudian baru dia membangun tanah suci. Tanah suci di sebelah barat itu Sukawati. Tanah suci sebelah timur itu namanya Waduria, ya. Tanah suci di alam dewa itu Tusita. Tanah suci di neraka itu Kestigarbha, ya. Tanah suci di dunia itu Wimala Kirti Nirdesa. Jadi itu semua dibangun, karena kalau kita belum mengusir penjajah, kita nggak bisa membangun. Jadi sesudah mengusir penjajah, ya kita merdeka, kemudian membangun tanah suci. Mengapa membangun tanah suci? Karena kita hidup menderita. Kenapa? Karena tanah kita nggak suci, kotor, gitu. Jadi itu selama 8 tahun. Udah begitu, baru Mahaprasnya Paramita Sutra atau disebut Mahaprasnya Paramita Sutra. Itu selama 22 tahun. Itu maintenance. Kalau udah bangun universitas, kita harus mengajar dengan apa namanya pelaksanaan setiap harinya itu. Maka lama itu 22 tahun. Setelah itu dia selesai itu, SMA-nya selesai. Ya, selama 22 tahun. Dia baru naik kuliah. Kuliah itu 8 tahun. Itu Sadharma Pundarika itu kuliahnya. Kuliah kemudian bekerja itu. Dan sampai mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha. Karena kita semua Buddha sebenarnya. Tapi karena batinnya tertutup oleh kilesa, maka kita kebudahan itu tertutup kayak awan menutup matahari gitu. Jadi kita untuk memperoleh manfaat yang sempurna, yang hasil yang sempurna, kita harus melafalkan dan juga praktek. Betul, baru ada hasilnya. Kalau cuma menghafalkan doang, nggak praktek, nggak ada hasilnya. Kalau cuma praktek doang, nggak ada penghafalan, itu juga nggak bisa. Harus ada teori dan ada praktek, baru ada hasil gitu. Nah, dengan itu, Mbak, ada nggak sih cara atau syarat-syarat khusus untuk melafalkan atau mempraktekkan Tapeco Shinching sendiri, ataukah baiknya tuh dilafalkan tuh pada pagi hari, siang hari, atau mungkin boleh setiap harinya, setiap waktunya gitu? Itu biasa umumnya kalau kita umat Buddha, namanya pagi itu Chosauke atau morning service. Kalau malam itu Wanke atau evening service. Itu untuk siap hidup dan siap mati. Ada orang takut mati dan gak siap hidup, jadi hidupnya menderita sekali. Itu justru Dharma mempersiapkan itu. Jadi kalau pagi mau itu mempersiapkan hidup, kalau malam itu mempersiapkan mati. Kalau hidup dan mati kita siap, kita nggak menderita. Kita karena menderita kita nggak siap, udah gitu nggak mau belajar lagi. Itu tapi kalau Tapeco Shinching itu ada Dharma Bodhisattva. Kalau Tapeco itu namanya rezeki. Kalau Shinching itu namanya wisdom. Wisdom itu kebijaksanaan namanya. Ada orang banyak rezeki nggak bijaksana. Ada orang bijaksana nggak punya rezeki. Jadi nggak boleh. Jadi harus ada rezeki dan ada kebijaksanaan. Itu namanya bodhisattva gitu. Jadi baiknya itu pagi dan malam gitu untuk mempersiapkan kehidupan dan setelah kematian. Iya gitu. Nah, stay dalam melafalkannya atau dalam menjalaninya, mungkin apa aja sih kira-kira tantangan atau hambatan yang akan kita alami untuk harus itu? Pertama pikirannya harus fokus. Kedua itu ucapannya harus teratur dan bermanfaat. Ketiga itu badannya, jangan sampai badannya itu bermasalah, misalnya sakit gitu, ya itu juga bermasalah kan. Orang yang paling kaya di dunia
itu kalau badannya sehat. Orang yang paling bahagia itu kalau batinnya damai. Kita bisa membangun istana, tapi nggak bisa dapat membangun keluarga bahagia. Banyak keluarga berantakan, hancur, itu karena egois. Kedua, bisa membeli spring bed, tapi kita nggak bisa beli tidur. Tidur nggak bisa dibeli loh. Mesti tidur itu mesti batinnya tenang baru bisa lelap. Ketiga itu kita bisa beli obat, tapi nggak bisa beli sehat. Sehat itu harus pikirannya, makanannya, lingkungannya, baru bisa sehat itu. Orang sehat paling kaya di dunia sebenarnya. Iya. Kalau yang paling penting itu juga batin, karena kesehatan batin itu datang dari pikiran. Ya, dari batin itu kalau sehat, badannya pasti sehat. Karena pikirannya sakit, badannya ikut sakit pasti. Gitu. Jadi ingat, kalau badannya sakit, jangan sampai pikirannya ikut, karena nggak bermanfaat. Kalau badannya sakit, pikirannya mesti tenang, dekat dengan Buddha, dekat dengan Yesus kalau yang Kristen, dekat dengan Allah kalau yang Islam, itu baru bisa bermanfaat, gitu. Jadi tantangannya mungkin dari pikiran yang nggak fokus kemana-mana, terus ucapannya, terus badannya juga itu tantangan yang akan dihadapi ya. Iya betul. Gitu. Jadi kita harus menjaga baik dari pikiran, ucapan maupun perbuatan. Badannya, gitu, iya. Perbuatannya. Kalau badannya dijaga, jangan sampai membunuh, jangan mencuri, dan jangan berzina, itu berarti badannya udah terjaga. Iya. Ya, ucapannya jangan berdusta, jangan ngadu domba, jangan ngehok, ngosip, jangan berkata-kata kasar, memaki yang orang lain itu. Kalau pikirannya tidak loba, serakah ya, tidak benci, dosa ya, tidak moha ya, itu batin kegelapan batin, berarti pikirannya fokus itu, begitu. Nah, tuh teman-teman jangan seperti itu ya teman-teman. Tuh kata Setai. Nah Setai, apa sih hubungan antara dengan kita melafalkan tapeco ini dengan rasa welas asih? Apakah kita dengan melafalkan tapeco ini rasa welas asih kita akan berkembang atau bagaimana, Setai? Itu penting sekali. Welas asih itu berarti menolong yang menderita. Ya, menolong menderita itu kalau kita nggak bisa membuat orang lain bahagia, paling sedikit jangan membuat dia menderita, karena pasti ada karmanya. Kalau kamu membuat orang menderita, kamu yang akan menderita akhirnya itu. Dan itu kita nggak percaya sama Buddha nggak apa-apa, nggak percaya sama Tuhan nggak apa-apa, tapi harus percaya sama hukum karma. Hukum karma itu sebab, kondisi dan akibat. Jadi apa yang kamu lakukan ada kondisinya, dia akan berakibat. Itu yang harus diperhatikan gitu. Karena ada banyak orang di dunia itu salah paham bahwa katanya ada orang berbuat jahat tapi masih jadi dewa. Ada orang berbuat baik tapi hidup seperti di neraka. Itu kenapa? Sebabnya belum nyampe. Kalau sebabnya nyampe, itu semuanya nggak bisa lari dari hukum sebab akibat. Kalau sebabnya tomat, pasti akan buahnya tomat. Sekarang punya akibat datang dari masa lalu. Akan datang punya akibat datang dari sekarang. Maka harus hati-hati. Pikiran, ucapan dan perbuatan. Nah, iya. Jadi hubungannya mungkin dengan tapeco ini kita bisa mengembangkan rasa welas asih yang dimana kita dapat menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang nantinya akan menimbun karma baik dan akan menghasilkan sesuatu yang baik pula gitu. Ya, rezeki dan ya, kedamaiannya tadi gitu. Iya. Nah, tadi udah disinggung Setai mengenai karma, kemudian ada tumimbal lahir dan pencerahan. Kaitannya dengan tapeco sincing ini apa sih mengenai tiga? Karena kekuatan Maha Karuna itu menolong yang menderita itu, hancurnya semua penderitaan dari sana. Kalau penderitaan hancur, kamu pasti bahagia. Mengapa kita menderita? Karena penderitaan itu kita yang buat.
bukan orang yang kasih. Maka harus ingat ya, kalau ada sesuatu masalah pasti perbuatan kita gitu. Kalau suami istri itu namanya jodoh. Ada jodoh yang buruk, ada jodoh yang baik. Kalau nggak ada jodoh dia nggak mungkin berkeluarga. Ya, anak itu utang. Kalau bukan nagih utang, pasti datang untuk bayar utang. Kalau nggak ada utang, dia nggak mungkin hadir di keluarga kita. Maka mesti harus siap. Jadi kalau anak itu durhaka misalnya, ya kepada orang tua, berarti dia itu lagi nagih utang. Ya, kalau dia anaknya berbakti kepada orang tua, itu dia bayar utang. Jadinya utang itu pasti di dalam kehidupan kita bukan ngutang, pasti berhutang gitu, harus dilunaskan. Kalau nggak lunas, kemanapun kita pergi nggak mungkin lari. Iya gitu. Jadi hubungannya mungkin kaitannya dengan Tapeco Cingcing ini dengan kita menolong semua makhluk, menolong makhluk-makhluk yang membutuhkan, nanti akan membuahkan karma yang baik yang akan menjadikan kita bertumbuh berlahir di kehidupan yang lebih baik lagi. Betul. Gitu ya, kalau ada dana, beramal ya, ada sila hidup yang sehat ya. Kemudian ada samadhi ya. Maksudnya yang dibilang itu samadhi itu baca Tapeco atau Cingcing. Kalau 3 itu ada, itu kekuatan dharma itu luar biasa. Jadi harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Betul, untuk merealisasikan kehidupan yang lebih baik lagi gitu. Nah, Setai, mungkin kan teman-teman ini masih awam gitu ya dengan Tapeco Cingcing ini gitu. Apakah ada anggapan nih, Setai, dari pertanyaan teman-teman gitu, bahwa dengan kita melafalkan Tapeco Cingcing ini kita bisa mencapai pencerahan? Nah, itu kira-kira tuh anggapan itu benar atau enggak? Nggak sih, bisa. Setai, gitu? Kalau menghafalkan itu, kita rutinnya itu bisa membuat batin kita tenang. Jadi pikiran kita jernih gitu. Jangan minta yang lain loh. Jangan minta rezeki lah, minta jodoh lah, itu nggak dapat, nggak nyambung. Kita harus fokus untuk batinnya damai. Dan badannya kalau mau sehat itu harus pikirannya yang fokus. Kemudian makanannya yang teratur, lingkungan yang bersih, itu kita bisa sehat, lebih apa namanya, lebih bermanfaat untuk kesehatan gitu. Gitu. Nah, jadi nggak bisa ya teman-teman hanya dengan melafalkan ini kita bisa mencapai pencerahan. Nah, kita dengan melafalkan ini dapat memperoleh ketenangan batin atau kebahagiaan sendiri. Nah, Setai, untuk mencapai pencerahan atau nirwana tadi sendiri dalam konsep Buddha, kita kira-kira harus bagaimana, Setai, selain melafalkan sutra mantra itu sendiri? Buddha mengajar selama 49 tahun. Yang pertama, ingat, namanya sila. Sila itu artinya lahir batin yang sehat. Sila. Kedua, samadhi. Samadhi itu batinnya suci. Ya. Ketiga itu apa namanya, prasnya. Mahaprasnya kita punya kampus untuk sebenarnya itu mahaprasnya adalah ibunda para Buddha dari 3 masa. Jadi kalau mau mencapai kebudahan ya, dia harus kuliah, sekolahnya 4 tahun. 4 tahun dia kuliah ya, tekun ya, pagi bangun ke, udah gitu piket, kemudian kuliah, dan siang puja ya. Puja itu penting karena kalau nggak ada puja kita nggak ada rezeki. Puja itu persembahan kepada 10 alam, kepada Buddha Dharma Sangha. Itu siangnya, udah gitu kita makan siang, udah gitu kuliah, malam itu kita cowan ke, udah gitu meditasi. Jadi selama 4 tahun hidupnya begitu. Jadi harus benar-benar menjadi nanti apa, selesai kuliahnya, susun skripsi, kemudian jadi sarjana. Itu bisa kita alami di Mahaprasna, teman-teman ya, teman-teman. Jadi kita di Mahaprasna ini melatih diri untuk mencapai pencerahan, benar? Iya, betul-betul, bukan pencerahan, supaya jadi sarjana. Supaya jadi sarjana gitu ya. Nah, mungkin Sukong ada
pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman atau pemirsa yang menyaksikan ini, bagaimana dengan mengapa pentingnya kita melafalkan mantra Tapecho Cincing ini sendiri? Saya cuma pesan begini, kalau datang wihara harus cari Buddha untuk kebahagiaan batin. Kedua, minum teh. Saya minum dulu. Silakan, Tay. Pesannya, jaga badan baik-baik. Jangan berpikir yang tidak baik. Kemudian, jangan makan yang sembarangan. Ketiga, itu bersihkan lingkungan. Ya, jangan buang sampah sembarangan. Itu pasti hidupnya nggak menderita. Yang paling penting saya mau pesan lagi ya. 8 jam itu kita harus apa? 8 jam? Kita harus mati tidur. Iya. Tidur. Kemudian 8 jam kita harus belajar dan bekerja. Ya, 8 jam. 8 jam lagi kita harus rileks. Lihat YouTube misalnya, ya gitu. Lihat buku, baca buku, atau bersenda gurau itu, ya. Itu jadi kita 24 jam pergunakan dengan baik-baik. Kalau enggak percuma kita datang ke dunia. Karena makhluk yang telah lahir sebagai manusia itu dia punya karmanya luar biasa baiknya. Yang lalu dia pasti tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, tidak mabok-mabokan, makan narkoba. Dia baru bisa lahir sebagai manusia. Kalau enggak pasti ke Ducati. Ducati itu apa? Alam neraka, alam Petra, setan, alam binatang. Itu makanya di dalam kehidupan kita yang paling penting itu atur dengan maintain dengan baik. Kalau diatur dengan baik, pasti hasilnya baik. Kalau nggak diatur, berantakan semuanya. Gitu. Iya. Jadi ya teman-teman, itu pesan dari Setai kita, bahwa kita harus memanfaatkan waktu 1 hari ini digunakan dengan baik, yaitu 8 jam untuk tidur atau mati istirahat, kemudian 8 jam untuk belajar dan bekerja, dan 8 jam kita harus rileks gitu ya, santai, mungkin bermain. Nah itu, supaya kita nanti dalam praktiknya atau melafalkan mantra ini itu bisa dengan baik lagi. Dengan fokus. Kalau fokus itu pasti akan mencapai tujuan bahagia, namanya pantai bahagia. Pantai bahagia itu di batin, bukan di duniawi. Duniawi semua palsu. Gitu. Semua palsu gitu. Nah, itu dia mengenai pembahasan kita mengenai mantra Tapecho dan Cincing. Terima kasih Setai sudah menjelaskan kepada kita semua. Kita akhirnya dapat pengetahuan baru, dapat pencerahan baru mengenai mantra Tapecho dan Cincing dan pentingnya melafalkan mantra Tapecho dan Cincing itu sendiri. Nah, demikianlah teman-teman pembahasan kita mengenai mantra Tapecho dan Cincing. Semoga pembicaraan kita dapat menginspirasi teman-teman semua agar teman-teman semua bisa lebih dekat lagi dengan praktek spiritual. Nah, ingatlah teman-teman, melafalkan mantra Tapecho dan Cincing bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata, melainkan juga harus sebuah prakteknya atau tindakannya agar dapat membuka hati dan pikiran kita terhadap kasih sayang yang universal. Mari kita bersama-sama menyebarkan energi yang positif dan kedamaian melalui mantra yang indah ini. Yang paling penting itu adalah Tapecho itu rezeki. Kedua, plusnya paramita atau Cincing itu wisdom. Kalau itu ada 2, berarti itu adalah bodhisattva hidup. Bodhisattva hidup. Jadi kita bisa memperoleh kedamaian hidup dan memperoleh rezeki juga gitu ya. Nah, itu dia pembahasan kita. Nah, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel ini karena akan banyak lagi episode-episode yang lebih seru dan pembahasan-pembahasan yang akan membawa kita mendapatkan pengetahuan baru lagi mengenai ajaran Buddha. Nah, untuk video kali ini sampai di sini. Sampai jumpa di next episode. Semua, namo Amitabha. Omitofo.